Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sedang hits atau kekinian, di mana banyak pertanyaan daripada jamaah, banyak pertanyaan dari teman-teman tentang masalah sholat Idul Fitri. Gimana ini nanti sholat Idul Fitrinya? Boleh nggak di rumah? Boleh nggak sholat Idul Fitri sendirian? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal tersebut. Dan pada kali ini saya lagi-lagi membawa rujukan, karena tidak berani saya berkata dengan pendapat saya, menurut pemikiran saya tidak berani. Dan saya memakai rujukan-rujukan, fatwa-fatwa daripada ulama-ulama kita. Yang pertama, rujukan saya di dalam mengambil sikap daripada hukum sholat Idul Fitri ini dan bagaimana pelaksanaannya. Yang pertama, saya mengambil rujukan kitab Fil Mukhtasar yaitu kitab Imam Syafi'i atau induknya. Nah, terus saya juga mengambil rujukan daripada kitab Riyadul Badi'ah karangan Al-Imam Syekh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan saya mengambil rujukan juga kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saya juga mengambil rujukan Fikih Sunnah karangan Al-Imam Sayyid Sabiq. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita mengetahui atau pandangan dari ulama-ulama empat mazhab. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah atau mazhabnya Hanafi. Beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah fardu, wajib. Artinya, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i yang lebih dikenal, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah yang dikukuhkan atau sunnah muakkadah. Artinya, jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sementara menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau pengikutnya disebut mazhab Hambali, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada orang yang melaksanakan sholat ini, maka gugur sudah kewajiban orang-orang yang lain dan tidak berdosa. Dan jika tidak ada satu orang pun yang mengerjakan, maka semuanya berdosa. Ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, kita di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Nah, menurut madhab Syafi'i, salat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Di dalam kitab Mukhtasar di dalam kitab Riyadul Badi'ah, di dalam kitab Fikih Sunnah, boleh melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah dan boleh melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha munfarid atau secara sendiri-sendiri. Nah, jadi boleh hukumnya dan boleh sholat di rumah. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Seperti biasa, sholat 2 rakaat dimulai dengan takbir 7 takbir. Yang rakaat pertama, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya tidak dihitung. Allahu Akbar. Lalu kita takbir Allahu Akbar sampai 7 kali. Lalu kita baca Fatihah, surah seperti biasanya. Nah, ketika bangun dari sujud rakaat pertama, bangun Allahu Akbar. Kita takbir lagi, disunnahkan 5 kali kita bertakbir. Nah, itu yang bisa kita lakukan jika nanti
kita diharuskan sholat di rumah kita masing-masing. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berjamaah di masjid ataupun di lapangan. Nah, lalu bagaimana dengan khutbahnya? Nah, di dalam kitab tersebut, sunnah hukumnya kita berkhutbah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya boleh dipakai khutbah ataupun tidak, tapi lebih bagus kita memakai khutbah kalau berjamaah. Kalau sendiri nggak usah, mau ceramahin diri sendiri ya kalau mau juga ya nggak masalah. Tetapi kalau berjamaah, sunnahnya itu kita berkhutbah. Ustaz gimana? Saya nggak pernah jadi khotib, saya nggak bisa. Sementara di rumah udah ada 4 orang nih. Nah, di dalam kitab Mukhtasar Al-Um juga dijelaskan bahwa kalau sudah lebih dari jamak, yaitu lebih dari 3, yaitu misalnya 4 orang, maka harus dia berjamaah. Gimana caranya? Jamaahnya, nah, bapaknya atau anaknya yang bisa jadi imam, yang fasih, yang bagus, jadi imam. Sekalian khutbahnya. Oh, saya nggak pernah khutbah, gimana caranya? Pakai yang wajib-wajibnya aja. Nah, kalau di khutbah Jumat, yang wajibnya itu kan dimulai dari Alhamdulillah. Lalu bersolawat kepada baginda Rasul. Yang ketiga membaca Al-Quran. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau nggak bisa baca itu, boleh baca Quran yang lainnya. Yang hafal. Hafalnya kulhu doang, ya nggak apa-apa, baca kulhu. Nah, setelah itu kita berwasiat kepada jamaah untuk meningkatkan takwa. Biasanya kalau pakai bahasa Arab, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Wahai jamaah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Kayak gitu boleh. Nah, yang terakhir rukun daripada khutbah tersebut yaitu mendoakan daripada kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan nggak bisa pakai doa bahasa Arab kayak begitu. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di saat seperti ini, di musim corona seperti ini. Boleh. Sudah selesai khutbah kita. 2 kali khutbah. Ya, dan di tengah-tengah disunnahkan untuk duduk, jadi ada jaraknya sama seperti khutbah Jumat. Nah, tetapi di dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini disunnahkan sebelum kita membaca Alhamdulillah, disunnahkan di dalam kita berkhutbah ini untuk membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wasila. Nah, kalau nggak pakai itu panjangan, nggak hafal, Allahu Akbar aja nggak masalah. 9 kali yang pertama. Nah, di dalam khutbah yang kedua, sebelum baca alhamdulillahirabbil alamin, sebelum kita muji Allah, disunahkan takbir lagi kita. Berapa kali? 5 kali takbir. 7 kali takbir. Yang pertama tadi 9 di dalam khutbah. Nah, khutbah yang kedua disunahkan 7 kali takbir. Ya. Nah, kalau tadi di dalam sholat, rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, masih di dalam khutbah, bagaimana kalau nggak pakai khutbah, Ustaz? Boleh nggak? Boleh, karena khutbah di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, di semua kitab mengatakan sunnah. Tetapi ketika kita ingin berkhutbah, itu ada rukunnya. Maka hendaknya kita wajib melaksanakan rukun-rukun khutbah tersebut. Nah, itulah sekelumit atau permasalahan yang
saat ini menghantui kita dengan pertanyaan-pertanyaan boleh atau tidaknya melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan daripada salat Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.